Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raul kembali lagi Angel menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini, tepatnya di edisi 20 November 2024. Kita berada dalam formasi pukul 20 menit ke-12 ya di Rabu malam ini. Seperti biasa, kita ada talkshow bersama dosen Unsyahadah Padang Sidimpuan, dan sekarang alhamdulillah kita juga sudah mendatangkan narasumber dosen Unsyahadah. Kita sapa dulu rekan Raul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ayah rekan Raul. Ini kita bersama Ibu Efrida Mandasari dari Munten ya. Gimana kabarnya Ibu di malam hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun tadi di kampus agak lumayan capek juga ya. Aduh. Tapi nyampe ke Raul insya Allah fight lagi. Oke. Jam berapa tadi Bu keluar kampus? Sekitar berapa tuh? Tengah 5. Tengah 5. 16.30. Oke. Selesai mentransfer ilmu ke mahasiswa-mahasiswi, sekarang ke pendengar kita. Iya dong. Oke, kalau gitu kita membahas apa ini di malam hari ini? Oke, yang kita bahas ini tentang racun. Tentang racun. Toxic kan? Racun dong. Tapi saat ini kan biasa sih kalau kita yang tahu toxic relationship ya, yang sering kalian dengar atau yang sering kita dengar gitu ya, toxic relationship atau toxic yang lain. Tapi sekarang kita ngebahasnya tentang toxic positivity. Waduh, oke. Toxic positivity ya. Kira-kira seperti apa itu, kita simak bersama ya rekan Raul. Atau rekan Raul juga mungkin bisa menyiapkan catatannya ya. Boleh. Iya, sharing bersama juga oke ya. Iya. Iya betul. Oke Ibu, itu maksudnya toxic positivity itu seperti apa itu? Iya, sebenarnya kan toxic positif ya. Berarti kepositifan yang beracun. Ternyata positif itu juga nggak semuanya baik, nggak semuanya good, nggak semuanya oke untuk kita. Jadi toxic positivity ini adalah pola perilaku yang menuntut seseorang ataupun lingkungan untuk selalu berpikir dan bersikap positif tapi mengabaikan emosi negatifnya. Jadi kayak memunculkan vibe positif terus, tapi sebenarnya ini nggak boleh, nggak bisa. Kita manusia punya emosi kan, jadi nggak bisa kita sangkal emosi negatif yang datang. Jadi kalau perilaku toxic positivity ini, dia terlalu positif, hidupnya terlalu positif. Apa-apa semuanya diambil hikmahnya secara positif langsung. Tapi lama-kelamaan kan jadi racun yang numpuk dalam tubuh, dalam kesehatan mental, pikiran atau hati kita. Karena kita nggak ngasih emosional negatif kita ini untuk diakui, untuk divalidasi. Padahal kan kita sebagai manusia punya emosi, punya amarah, punya rasa kecewa, punya sedih, punya rasa cemburu, kesal. Tetapi kalau orang-orang yang menganut toxic positivity ini, hal-hal negatif itu dia abaikan. Jadi dia mau mengeluarkan yang positif-positifnya aja. Berarti dia menyimpan yang negatif. Iya, jadi kayak jaga citra gitu kan. Jaga image. Jadi dia mau menunjukkan yang sisi positif dia aja. Dan itu berbahaya banget. Itu bahaya kali apalagi kalau kita membahas tentang kesehatan mental ya. Itu salah satu bom waktu. Iya, selalu kita pendam, nggak kita keluarkan emosi negatifnya. Selalu kita bilang nggak apa-apa, ada hikmahnya, it's okay. Tapi kan kita harus sadar, kita nggak malaikat loh. Iya betul. Kita nggak malaikat, kita manusia biasa. Iya. Terus kan sikap optimis yang dilakukan setiap saat ataupun secara berlebihan, jadi orangnya optimis terus. Jadi kayaknya dia terlalu memaksakan untuk selalu optimis. Jadi dia optimis terus dan mengabaikan atau mengesampingkan emosi negatifnya tadi. Itu kira-kira. Orang-orang yang terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang nggak sih? Iya, nanti kalau aku dianggap pemarah nggak bagus kan gitu loh. Nanti aku kalau beraksi gini berlebihan nggak sih? Jadi dia nunjukkan yang positifnya terus. Bahkan ketika misalnya dia dapat musibah gitu kan, dia selalu berusaha untuk menekan emosi negatifnya tadi. Terlalu tegar di luar. Tetapi kan yang merespon segala emosi kita itu kan pikiran dan tubuh kita. Makanya ada namanya dalam psikologi kan psikosomatik.
Jadi kita sebenarnya punya beban pikiran, stres, tapi ditunjukkan dengan adanya gejala penyakit tertentu. Kenapa sih sering GERD, asam lambung gitu kan? Apalagi anak-anak aku katanya sering asam lambungnya. Ternyata pikiran karena mungkin kebanyakan tugas, tuntutan dari orang tua dari kampung mungkin, tuntutan dari teman sebaya, pergaulan kan banyak ya. Kenapa sih mahasiswa itu langganannya GERD, asam lambung gitu kan? Iya, it's okay. Mungkin pola makan iya. Tetapi sebenarnya itu berasal dari pikiran juga, dari stres. Apalagi kalau udah GERD, asam lambung itu sangat berdampak, itu sangat signifikan kaitannya dengan stres ataupun pola pikir. Apalagi naudzubillah yang sampai bunuh diri gitu. Iya, astagfirullahaladzim, iya, benar. Nah, itu deh pengertian dari toksiknya ya. Toxic positivity. Oke, Ibu, ini kenapa sih orang-orang bisa melakukan toxic positivity ini? Iya. Kenapa orang-orang terkesan melakukan toxic positivity ya? Sebenarnya ada pelaku, kita kadang nggak sadar kita seorang pelaku toxic positivity. Kita rencananya, kita niatnya mau menghibur kawan, ngasih motivasi. Tapi ternyata kadang-kadang motivasi yang kita kasih ini menjadi toxic positivity. Ini misal contoh kecilnya ya Angel kan? Iya. Misalnya kan Angel kan, jadi Angel curhat nih sama ibu. Bu Angel gini-gini ada masalah berat nih Angel, berat nih. Penting Angel ada masalah curhat ke ibu kan. Jadi alih-alih ibu kayak mendengar, ya ibu malah bilang, Angel masih banyak loh di luar sana yang lebih dari kamu masalahnya. Sebenarnya ibu niatnya motivasi kan, tetapi itu sebenarnya itulah salah satu toxic positivity tadi. Niat ibu pengen kamu supaya lebih fight lagi, tegar lagi, kuat lagi. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan kan bukan itu. Kamu masih perlu mengurai emosi kamu tadi. Seharusnya ibu tadi memvalidasi dulu. Iya Angel wajar, itu memang sakit ya gitu. Wajar ya Angel kecewa. Harusnya itu yang ibu lakukan dulu. Bukan alih-alih ibu, Angel kemarin aja ibu lo lebih dari Angel itu yang ibu rasakan. Aduh nasib jadinya. Niat ibu mau ngasih kamu motivasi, tapi itu sebenarnya menjadi kalimat beracun, kalimat positif yang beracun. Angel belum butuh untuk itu. Itu ya, kurang perhatian kepada diri sendiri. Kemudian kan siapa sih orang yang yang suka marah-marah ya di sekitar kita? Misalnya kita bereaksi marah nih, kecewa dengan suatu keadaan. Ujung-ujungnya sifat positif kan yang lebih bisa diterima orang. Orang kurang bisa menerima sifat negatif kita kan? Gitu kali, gitu aja udah marah, mengkek kali, gitu kan. Tapi sebenarnya kita butuh ruang untuk itu, karena kita, apalagi kita di Indonesia ini ya, sikap-sikap positif itu selalu menjadi beban untuk kita kan. Janganlah gitu, kalau kecewa boleh tapi harus gini, selalu gitu kan. Selalu kayak yang positifnya aja yang didorong ke kita. Kita nggak ada punya ruang untuk menyampaikan, aku sedih loh, kecewa loh. Kita nggak punya ruang untuk itu. Jadi kenapa? Jadi kita bawa kecewa kita bawa dalam kamar, dalam tidur, sendirian, kesepian, stres, depresi, ya kan? Karena kenapa? Memang iya, orang-orang di sekeliling kita sangat tidak bereaksi baik ketika kita melakukan hal-hal negatif atau emosi-emosi negatif. Kayak mengungkapkan kemarahan kita kan Angel. Jadi orang kayak lebih suka kalau kita itu bisa punya musibah, kita bilang, nggak apa-apa, aku sabar gitu kan. Orang kayaknya lebih bisa menerima hal itu kan. Oke Angel, kemudian ada lagi, kita kurang mampu berempati sama orang. Ini kalau pelaku ya. Misalnya contohnya tadi, ketika Angel bercerita sama ibu, tapi karena ibu kurang empati, empati itu masih di atas simpati ya. Kalau empati itu sudah turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, lebih deep dari simpati kan. Karena kurangnya rasa empati ibu, jadi ibu juga nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi ibu kayak ketika kamu cerita, ya udah sih gitu kan, ya udah sih. Makanya ibu kayak gampang aja, sabarlah Angel, kemarin itu siapa lebih parah loh dari kamu. Karena memang ibu, I'm not feel what you feel. Aku nggak ngerasain apa yang kamu rasa. Jadi ketika ibu kurang simpati, ketika kita kurang simpati mendengarkan curhatan orang, kita pasti seperti itu. Karena kita kan nggak ngerasain apa yang dirasakan dia, kita nggak mencoba gimana ya kalau berada di posisi dia. Gitu ya Angel. Iya, benar-benar. Ya, itu tadi kenapa orang-orang melakukan toxic positivity ya Bu. Kira-kira ciri-ciri orang yang toxic positivity itu seperti apa sih Bu? Oke, ada lagi ya. Soalnya ini hampir-hampir bersamaan semuanya, tapi dianya
ada runtutan perbedaannya sedikit ya. Nah, ciri-cirinya yaitu satu, tidak jujur dengan perasaan sendiri. Oleh karena kita selalu ingin dianggap sempurna, dianggap nggak apa-apa, dianggap harus selalu positive vibes ya kan. Apalagi sekarang kan istilah-istilah kalian yang Gen Z ini ya kan, yang Gen Z ini nggak boleh gitu, kita harus positive vibe, kita nggak boleh marah-marah. Marah itu juga bagian dari emosi, itu juga harus kita apresiasi sebenarnya. Kemudian karena kita menghindari masalah. Karena nanti kalau aku bereaksi berlebihan, aku marah-marah terhadap apa yang kurasa, orang juga bakalan lebih runyam ini masalahnya. Iya kan? Hal itu iya. apa ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi karena kita menghindari terjadi permasalahan yang lebih luas lagi, kita pendam aja. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau dikecewakan, sabar aja lah. Mungkin suatu saat dia sadar. Ada tipikal, iya, biar Tuhan yang balas. Tapi kan nggak semudah mengatakan itu kan, nggak semudah itu. Jadi wajar kalau kita mau kecewa, wajar misalnya kalau kita misalnya dikecewakan orang, dibuat orang terluka, ya kita confirm ke orangnya, hai, sakit loh hatiku yang kemarin cara kamu bicara itu, atau apa, dikonfirmasi, it's okay. Ketika kamu konfirmasi, tapi kan kita konfirmasi kan nggak harus marah-marah sih sebenarnya ya, tapi lega loh hati pasti itu. Ketika kita tahu, ketika orang lain tahu yang nyakitin kita tadi, kalau kita terluka perbuatan dia, daripada kita diamin. Iya. Jadi itu jadi pembelajaran ya buat. Bisa jadi dia memang merasa itu nggak salah kan? Betul. Bakalan banyak lagi korban-korbannya yang sakit hati, terakhirnya dia juga yang nggak punya teman. Karena ada orang gitu. Ada tipikal orang seperti itu. Dia nggak ngerasa bersalah ketika buat salah sama orang. Sehari-hari cakap. Iya benar. Ada kan tipikal orang yang maksudnya suara keras, pilihan kata-kata yang kurang ini kita nggak bisa terima kan. Jadi kita ngerasa kok kasar kali ya ngomongnya. Jangan dibilang orang tua sok lembek kali, kau sok apa kali. Jangan, nggak boleh dibilang pula orang gitu kan, Angel. Jadi ketika orang memang ada tipikal orang memang nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasih kata-kata kasar, nggak bisa dibuat kayak candaan itu, tapi pakai sarkasme gitu loh, kata-kata yang kasar gitu kan, merendahkan. Nggak ada tipikal orang yang seperti itu, dan kita harus terima perbedaan itu. Iya, nggak semua orang bisa nerimanya. Kemudian kayak kita ngerasa bersalah sama diri sendiri ketika kita meluapkan emosi negatif. Jadi ketika kita kasih tahu dunia ini kita lagi marah, atau seseorang yang buat kita marah tadi, kayak kita ngerasa bersalah. Reaksiku tadi berlebihan nggak sih gitu. Jadi kayak kita menghukum diri balik. Aku tadi berlebihan nggak sih bereaksinya ketika aku marah balik sama dia? Tapi kan dia yang salah. Jadi sering kita pertanyakan dalam diri kita, benar nggak tadi aku dengan marah-marah itu gitu. Menyalahkan diri sendiri lagi. Kenapa sih aku harus marah-marah tadi, kan bisa aja tadi aku diamkan aja. Tapi kita secara nggak sadar, semakin banyak hal-hal emosi-emosi negatif yang kita diamkan, itu malah semakin banyak tumpukan racun-racunnya yang nanti akan jadi bom waktu. Oke, itu tadi ciri-ciri orang yang toxic positivity ya, Bu ya. Kalau dampak dari toxic positivity ini seperti apa ya bisa ditimbulkan? Angel pernah nggak dengar anxiety, kecemasan? Yes, kecemasan berlebih ya. Salah satunya itu dampaknya itu adalah kecemasan berlebih, kayak kita ngerasa was-was aja. Iya, ngerasa was-was, ngerasa ya kecemasan berlebih lah ketika kita misalnya mengungkapkan emosi negatif. Bener nggak ini? Tapi ketika dipendam juga semakin nggak enak. Kita pendam kan ini, kita selalu mengeluarkan emosi positif nih, nggak boleh marah, nggak boleh berkata kasar. Aku dunia harus nganggap aku baik-baik aja, gitu kan kita yang seringnya. Tapi nggak boleh, Angel. Kalian ibu tengok ini yang generasi muda ini suka kali memendam amarah, memendam kekecewaan. Sebenarnya itu nggak boleh. Nggak selalu kok ketika kita jujur sama kecewa kita, misalnya pertemanan ini ya, nggak selalu kok pertemanannya jadi ancaman. Kadang-kadang kan ketika ingin menyelamatkan suatu hubungan pertemanan, jadi kita banyak ngalahnya. Iya, menjaga hati. Nanti dia tersinggung. Tapi sih kalau dia nyinggung terus. Pakai episode nyinggungnya kan, dikira hari ini enggak, besok kayaknya dia enggak. Tadi mungkin dia enggak sengaja. Mungkin sekali dua kali enggak sengaja, tapi kalau udah habit, kita enggak bisa diam aja.
konfirmasi dong sama orangnya. Seharusnya kelek, kalau kita di sini kelek kalian kan, atau say atau apalah kalian itu beb ya kan, cinta mengkekku kalian lah itu ya kan yang tahu bahasa-bahasa itu. Sakit loh hatiku sebenarnya ketika kemarin itu kayak gini kamu bicara. It's okay loh. Sekarang ini sebenarnya zamannya untuk selalu konfirmasi perasaan kita ke orang. Kalau kita nggak baik-baik aja kalau dibuat gitu. Karena yang paling tahu hati kita, yang paling bisa menjaga perasaan kita kan cuma kita sendiri. Iya. Jadi kalau kamu banyak banyak hal-hal negatif yang kamu pendam sendiri, padahal itu membutuhkan untuk diselesaikan. Udah deh, kasih tahu dong orangnya. Misalnya kan ada di pikiran kita kan, kasih tahu loh orangnya kalau kamu sakit hati, kasih tahu loh orangnya kalau tadi itu dia itu nyakitin banget itu gitu kan. Tapi kita kayak, ya udah tersinggung, awak berkawan sama dia udah lama, nggak mungkin loh awak kasih tahu. Tapi memang kayak yang kita bahas di pertama tadi, ada tipikal orang memang nggak tahu dia salah, ada tipikal orang yang nggak tahu dia itu nyinggung perasaan orang buat orang sakit, ya kan? Kemudian merasa paling benar. Kalau ini posisinya orang ya, ketika orang lain menghadapi orang misalnya yang bersedih. Jadi ibu nih misalnya yang jadi orang toxic positivity tadi kan. Nah, jadi ibu ngerasa paling benar. Udahlah, karena ibu mungkin merasa ibu lebih tua dari Angel kan. Angel, ibu ini udah sekian tahun loh, sekian puluh tahun di dunia ini loh. Bisa nyala masalahnya itu masih segininya itu. Nah, nggak boleh itu. Kadang kita yang merasa senior ini merasa udah lebih tua di muka bumi ini, jadi kita ngerasa masalah anak-anak itu kecilnya itu jangan kayak gitu. Nggak bisa, karena pada usia mereka dulu juga kita juga ngerasain itu kan. Kayak ibu misalnya waktu S1 ibu juga ngerasain galau, sakit hati sama teman, kecewa, cemburu. Iya, jadi ibu nggak boleh jahat lidah ibu ketika misalnya ada yang ibu curhat gitu kan, mahasiswa ibu misalnya Angel misalnya curhat sama ibu, bu sakit hati loh awak bu gini. Ibu nggak boleh bilang, Angel, ibu dulu lagi gini, ibu kisah ibu Angel lebih sakit lagi darimu. Angel nggak perlu sebenarnya pernyataan ibu yang gitu kan. Yang Angel perlu kan, ya Angel memang nggak mudah untuk menerimanya, mungkin kan gitu, mungkin yang lebih Angel butuh, atau mungkin just listen to me loh bu, dengerin aja aku bu, dengerin aja. Kalau orang yang galau, orang yang curhat, orang yang sakit hati kan cuma butuh didengar. Iya, didengar aja. Sebenarnya kita kasih 1001 cara pun supaya dia baik-baik aja itu nggak berguna kalau dia bukan yang bergerak. Sama kayak kalian pergi ke psikolog, pada akhirnya beberapa kali treatment pun kalian ke psikolog, yang ngambil keputusan itu nanti kalian mau ngikutin yang mana itu ada di diri kalian. Mau 50 sesi pun kamu jumpa sama psikolog misalnya membahas satu masalah, psikolog udah ngasih ini itu treatment ini itu, pada akhirnya yang bertindak itu siapa? Kamu kan? Mau ngikutin kata psikolog ya nggak, atau kata hati kamu yang tadi. Jadi nggak ada gunanya. Jadi iya, jadi kalau sebenarnya Angel, kalau ada orang yang curhat sama kita, udahlah dengerin aja, kecuali kalau dia minta pendapat, gimana Beb menurutmu? Nah, katanya misalnya kan mungkin baru boleh, tapi kalau dia masih posisinya masih ingin meluapkan unek-uneknya gitu kan, just listen, dengar aja lah gitu. Tapi ada istilah jadi orang nggak enakan itu. Nggak enak, sulit, nggak enak, sungguh nggak enak, bener. Iya. Nggak enak sekali. Iya. Okay. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang dampak toxic positivity, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk bagaimana cara menghindari dari toxic positivity ini. Baik, kepada Ibu disilakan untuk melanjutkan. Oke. Jadi gimana sih caranya menghindari toxic positivity ini? Kita menghindari sesuatu yang positif sebenarnya, tapi bersifat toksik gimana dong ya? Iya, segala hal yang terlalu baik juga ternyata nggak bagus ya. Kalau ada terlalunya ternyata nggak baik. Iya, benar-benar nggak baik. Kalau positif loh ini kan, tapi tetap aja nggak baik dia. Kalau selalu itu yang kita tuntut harus ada pada diri kita. Oke, untuk the first-nya itu coba deh mengelola emosi. Kenali diri sendiri. Sebelum mengenali orang lain, ada baiknya kita mengenali diri sendiri dulu. Kita punya empati nggak? Kita punya rasa sedih nggak? Kita punya rasa marah nggak? Kita pernah nggak kecewa? Kita selalu, memangnya kita bisa selalu baik sama orang? Memangnya kita nggak pernah ngecewain orang? Jadi kita coba mirror dulu. Kita cermin dulu sama diri kita. Apa iya kita sebaik itu sampai kita nggak punya emosi negatif? Ya kan? Itu harus kita kenali dulu. Jadi
ya aku kan sedih, berarti sebenarnya aku marah dalam hati. Kenapa aku bisa sedih? Aku cemburu loh diperlakukan gitu. Berarti kita punya cemburu. Bukan ketika kita cemburu kalau kita punya enggak apa-apa. Ya mau sama dia, mau itu enggak apa-apa. Enggak bisa. Jangan. Dan itu bahaya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Jadi kenal diri sendiri dulu. Ketika kita tahu kita punya emosi marah, emosi kan sebenarnya ini ya kompleks ya. Emosi itu kan Angel bukan sekedar emosi marah, menangis, cemburu ya. Pokoknya yang negatif enggak. Emosi itu ada yang positif juga, ya kan? Jadi kalau kita rasa orang lain berempati ke kita, kita ngerasa nyaman, kenapa tidak kita berempati dengan orang lain? Alih-alih kita ngebanding-bandingin tadi, kayak adu nasib tadi, ya kan? Jadi itu. Kemudian coba pahami orang lain tanpa menghakimi. Itu tadi berkaitan dengan empati tadi juga ya. Jadi kalau diri kita udah punya empati, insya Allah ketika kawan kita datang, misalnya mau cerita, mau curhat, mau apapun itu, ketika kita punya empati atau bisa memahami orang lain, pasti toxic positivity tadi itu nggak akan ada. Jadi kita pasti tahu kan gimana rasanya jadi dia. Atau setidaknya walaupun nggak empati, simpati aja. Tahap simpati aja dulu. Oh iya ya, sakit sih ya kalau misalnya diperlakukan gitu. Gak enak banget ya ternyatanya kalau misalnya di step itu aja kita tahu gimana sakitnya, itu aja udah alhamdulillah kali. Pasti gak akan ada itu kata-kata, kau baru gitu, aku kemarin, kau gitu kan, siapa kemarin itu, gitu kan. Kalau pertemanan itu biasanya gitu kan. Kita maksudnya mau ngasih support, mau ngasih motivasi biar dia fight, nggak lembek gitu kan. Tapi nyatanya nggak semua orang bisa kita kasih langsung emosi positif tadi, Angel. Nggak apa-apa, kita validasi dulu. Oh iya betul, sakit loh itu memang, iya sakit loh, memang kecewa lah ya kalau jadi kamu gitu. Jadi kan udah bagian dari simpati dan empati kita ya. Iyalah sakit lah ya, kecewa lah ya. Jadi gimana perasaanmu Kele? Atau gimana perasaanmu Beb? Gitu kan, kalian sekarang kan. Kemudian jangan suka membandingkan. Jangan dong, karena ketika kamu misalnya ngerasa ingin di pencapaian orang lain, tapi kamu bertahan ini untuk tidak cemburu karena untuk menjaga toxic positif tadi, menjaga hal-hal yang positif tadi, tapi sebenarnya cemburu loh. Karena kita ngebandingkan hidup kita kan. Aduh dia udah gitu, aku masih gini-gini aja. Mereka, dia umur segini udah punya ini, aku masih gini aja. Jadi banyak. Terus berdamai dengan diri sendiri. Itulah tadi mengenal diri kita kan. Oh iya, aku tipikalnya orangnya begini. Angel pernah nggak dengar butterfly hug ya kan, yang kita peluk diri sendiri ketika kita baik-baik. Dan itu sebenarnya kalau menurut ibu ya, itu worth it loh. Benar loh. Coba aja Angel, maksudnya nggak harus ketika kita punya masalah loh kemudian kita buat metode butterfly hug gitu. Ketika misalnya kita kayak kosong aja, kayak hampa aja, kan kadang mau gitu ya perasaan kita kayak apa sih ini, kayak nggak jelas aja, kayak nggak ada perasaan marah, nggak ada mau ngapain, kayak plong kosong aja. Coba butterfly hug, coba ditepuk-tepuk diri kita sendiri. Kita ini apa sih maunya? Kita mau ngapain ini? Coba, nggak apa-apa. Enak banget itu kalau coba aja malam sambil bercermin juga nggak apa-apa. Kalau ibu malah lebih suka sambil bercermin. Ibu ngomong talk mirror kan. Jadi apa sih? Jadi kayak ibu rasa kayak dua sisi, walaupun yang ibu lihat itu diri ibu sendiri, tapi ibu bisa lihat mata ibu bisa lihat bibir ibu. Oh, aku sekarang udah gini ya. Udah gini. Ya enak banget itu Angel. Coba di ini. Jadi itu salah satu untuk rilis emosi-emosi negatif kita. Atau mungkin berterima kasih. Hebat kita ternyata ya. Iya, hebat kita ya. Kemarin itu udah babak belur bisa kita loh. Nah, iya itu harus terjungkal ya, terpental, terguling-guling ya kan. Akhirnya bisa kita. Dan finalnya itu, apalagi ini sudah zamannya, kurangi medsosmu. Medsos itu sumber hiburan sekaligus sumber penyakit, bener nggak? Pedang bermata dua ya, Bu? Iya, tergantung kamu ya. Mungkin ketika kita kayak bete, lagi nggak enak, nggak oke moodnya, dengan kita mungkin scroll TikTok bisa ketawa-ketawa, lucu-lucu kan. Tapi ketika kita udah terhanyut di sini sejam 2 jam, kita jadi nggak produktif. Terus banyak hal-hal yang kita bandingkan tadi. Kan banyak lah. Kok
kok putih kali dia, glowing kali, cantik kali dia. Dia ini udah ada ininya. Jadi banyak hal-hal sebenarnya nggak perlu masuk ke pikiran kita, jadi kita pikirkan. Dan itu buat racun lagi numpuk, ya kan? Dia udah gini ya, dia kemarin bagus sekali dia udah nikah kayak gini deh. Aduh. Stop. Iya, kalau misalnya ya cuma untuk memang hiburan aja dibuat medsos-medsos itu it's okay. Jangan jadi bahan perbandingan. Karena memang pada kenyataannya media sosial itu memang banyak orang menggunakannya untuk ajang pamer kan? Bener nggak? Betul banget. Ada yang social climbing, ada yang memang ajang pamer jadi sedikit-sedikit dikontenin. Jadi kalau hati kita yang nggak kuat-kuat banget itu untuk menerima hal-hal kayak gitu, skip aja. Nggak apa-apa loh, ada misalnya kita ngerasa nggak enak nih nengok-nengok story dia tiap hari, udah hide aja atau jangan simpan kontaknya. Kalau ibu ajarin mahasiswa ibu, karena yang jaga kesehatan mental kita kan kita sendiri. Kalau kita ngerasa udah nggak enak, ini asik-asik yang ini loh storynya kayak mau pamer terus ini terus, jadi kita nggak nyaman. Daripada kita nggak nyaman, kita berdosa membatin di hati kita, oke kali, mending nggak usah ditengok, ya nggak? Jadi hide aja, sembunyikan. Atau kalau di kontak paling mudah itu jangan simpan nomornya. Jadi gue nggak tahu lo nggak tahu gue gitu kan. Lo ya. Jadi kita nggak perlu. Jadi kan apa gunanya ngedumel? Kita tengok. Jadi banyak dosa bertambah, pikiran bertambah, nggak ada gunanya. Orang yang apa nggak ngerasa kan? Jadi udah. Jadi mudah sekarang untuk cut off orang-orang yang toksik di hidup kita. Cut off aja, it's okay, nggak apa-apa. Enggak kok, kita nggak mutusin silaturahmi loh. Kita kan tetap berteman di dunia apa kok. Maksudnya kalau kita ngerasa nggak nyaman, kadang-kadang yang nggak nyaman itu orang nggak kita kenal bahkan kan. Jadi dari mana kita memutuskan silaturahmi di situ? Kan kita nggak putus. Ya udah cut off. Oke, itu deh cara menghindarinya. Oke. Aduh, sangat menarik ya rekan Roh. Ini tadi kita sudah sampai kepada cara menghindari daripada sifat toxic positivity. Dan itu juga menjadi part terakhir ya untuk pembahasan kita di malam hari ini. Mungkin Ibu sebagai closing statement penutup kita di malam hari ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kamu? Ya, ada 3 poin yang ingin Ibu sampaikan untuk closing statement di materi kita malam ini tentang toxic positivity atau hal-hal positif yang namun bersifat racun. Itu kan sebenarnya. Yang pertama itu it's okay to not be okay. Nggak apa-apa kalau nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa. Kita nggak selalu harus positif. Kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Kita dikasih emosi sama Allah. Kita dikasih rasa cemburu sama Allah. Kita dikasih rasa amarah sama Allah. Ya kan? Rasa senang kita juga ada. Jadi nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Nggak selalu hari kamu harus merah jambu. Kadang-kadang kelabu juga itu bagian dari hari kamu yang harus kamu jalani. Jadi jangan berharap setiap hari itu harus baik. Pokoknya Bu enggak, semua Bu harus keusahakan Bu, semua harus berjalan lancar. Ada hal-hal yang di luar kendali kita kan. Bagaimanapun kita merancang, tapi kan kita bukan pemegang skenarionya, ininya. Apa yang terjadi bukan itu udah di luar kendali kita kan. Nah, itu nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja, terima aja. Kemudian satu lagi, pura-pura bahagia itu melelahkan loh. Karena ini berkaitan kali dengan toxic positif ini. Jadi kan sebenarnya orang-orang toxic positif ini selalu membuat persona dirinya itu orang yang positive vibe, selalu bahagia, nggak ada masalah, disakitin juga nggak apa-apa. Rapopo, mau datang apapun senyum, manis, nggak nangis-nangis, nggak ini, dan itu nggak bisa, dan itu memang nggak baik. Dan nggak boleh, jangan sekali-sekali selalu berpikiran semuanya harus bisa kita kendalikan dengan berpikir baik-baik saja, dengan selalu berpikiran positif. Ada hal-hal yang cukup memang kita terima. Oh ya sakit loh, kecewa. Ya misalnya kita nggak lulus, nggak menang, kan itu kecewa. Nggak apa-apa kecewa dulu, walaupun pada akhirnya untuk bangkit kita butuh positif lagi, ya kan, kita butuh vibes positif lagi untuk bangkit. Tapi ketika kita ngerasakan kecewa tadi, ya udah lo berduka aja dulu. Firsa Besari juga bilang gitu kok, nggak apa-apa untuk berduka, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Ada gitu Ibu. Jadi ragu nih yang Gen Z siapa ya? Iya Ibu suka tuh gitu-gitu. Jadi kan biar lebih nyambung sama kalian. Iya
Iya, jadi katakan nggak apa-apa untuk terlihat tidak baik-baik saja gitu katanya kan. Kemudian kan itu ya tadi ya berpura-pura baik lah kan. Kemudian jangan sampai kehilangan diri sendiri cuma untuk membuat orang terkesan sama kita. Itulah paling banyak sekarang. Itu paling penting. Jadi kita selalu ingin dipandang baik, selalu ingin dipandang elok, selalu ingin dipandang oke, selalu ingin dipandang bidadari. Iya, wow, kakak itu baik kali loh, Kak Angel itu like her name. Kakak itu baik kali, nggak pernah marah, nggak gini. Tapi Angel ini udah nyampe di bumi bilang. Betul. Iya, nggak yang di langit lagi. Angel yang ini udah nyampe di bumi deh. Maaf bilang. Ada amarahnya sekarang. Setelah di bumi Angel ini udah berubah ini bilang. Ya kan? Jadi jangan sampai kehilangan diri sendiri hanya agar orang lain terkesan sama kita. Jadi jangan banyak yang dikorbankan emosi kita hanya untuk membuat semuanya baik-baik aja. Jadi karena nggak mau menyinggung perasaan orang, kita pendam, ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau dikasih tahu, jadi makin runyam, makin nggak baik. Nanti tuh tadi kayak Angel bilang, apalagi teman lama, segan kali negurnya loh Bu. Padahal sebenarnya kita udah kecewa, tapi segan loh Bu bilangnya. Tapi nggak bisa gitu Angel. Karena kita mau lah pertemanan kita ini langgeng, makanya kita harus jujur sama emosi kita. Janganlah gitu. Kan bahasa itu kan bisa kita pakai, nggak usah pakai bahasa yang formal kali. Beb, cara kalian lah sekarang kayak mana? Beb, kemarin tuh sakit loh hatiku yang kau bilang itu. Yang mana? Mungkin kawanmu ini tipikal orang yang memang kayak gini bahas tadi. Dia nggak tahu kalau dia salah, buat orang tersinggung. Yang mana? Dia kan, kau bilang kayak gini. Wih ya Beb, jadi kan enak. Wih maaf ya Beb. Mungkin besoknya dia tahu. Oh si Angel nggak bisa diginiin. Jadi kan sebenarnya ketika kita coba untuk saling terbuka, malah pertemanan itu akan makin langgeng. Iya, kalau Angel selalu berusaha jadi orang yang sabar, nerima apa-apa dibuat teman, Angel nanti yang bakalan capek kemudian menjauh sendiri. Karena nggak sanggup. Karena Angel berharapnya dia sadar. Dia tahu kalau Angel sakit hati, nyatanya kan enggak semua emosi orang itu sama dengan kita atau pikiran orang itu sama dengan kita, nggak bisa. Jadi it's okay. Sakit lagi gini, konfirmasi aja. Oke, Masya Allah. Iya itulah ya rekan Raf. Tadi closing statement daripada narasumber kita Ibu Efrida Mendasar yang luar biasa di malam hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang toxic positivity, mulai dari apa yang dimaksud, kenapa orang-orang melakukan toxic positivity, ciri-ciri, dampak, sampai kepada cara menghindarinya. Nah, ya karena perilaku seseorang untuk selalu berperilaku positif, sempurna, merasa benar dan hal-hal positif lainnya, itulah dia toxic positivity. Padahal hal ini akan berdampak negatif pada kita, terutama pada kesehatan mental kita. Benar sekali ya. Jadi rekan Rawi yang merasa mengalami hal demikian nih sekarang, cobalah untuk mengutarakan apa yang kita rasakan, karena kita hanyalah manusia benar biasa. sekali. Dan Yes, akan bisa sempurna. Kalau marah, kecewa, it's okay. Iya benar. Sip. Oke. Jadi clear ya Angel ya. Iya. Terus sekali pembahasan kita malam ini ya. Insya Allah nanti lebih seru lagi ya di segmen-segmen nanti berikutnya. Oke rekan Rau, dan terima kasih Ibu untuk Sama-sama, ya. ilmunya di malam hari ini, dan juga rekan Rau semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di setiap Rabu malam kita bakal ada selalu, insya Allah kalau tidak ada halangan, talkshow bersama dosen Insyaallah Padang Selingkuhan dengan tema yang berbeda-beda yang akan membuka pikiran kita semua ya. Oke, kalau begitu sekian dari Angel dan juga Ibu Efrida Mendasari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.